Oleh karena itu, Darwin membuat orang-orang mengawasi setiap gerakan di Jakarta. Dan di pelelangan hari ini, ada agen rahasia yang dia kirim. Setelah pelelangan, agen yang menyamar kembali ke kamar dan segera melaporkan berita itu kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pil peremajaan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati, Darwin pernah sangat senang bahwa dia telah membuat keputusan untuk merebut posisinya. Alasannya adalah begitu lelaki tua itu berhasil mendapatkan pil peremajaan, diperkirakan dia akan dapat hidup setidaknya 10 hingga 20 tahun lagi di masa depan. Kalau begitu, orang tua itu akan direbus sampai mati. Selain itu, juru lelang juga mengatakan bahwa lelaki tua itu berakhir dalam kondisi serius dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Maka Darwin segera mengatur agar mata-matanya di Jakarta pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Daron saat ini. Dia ingin tahu apakah Daron telah meninggal atau sedang dibangkitkan. Jika dia diresusitasi, dia ingin tahu berapa lama kondisi fisik Daron akan bertahan. Baginya, sejak dia merebut tahta, selalu ada ketakutan dan kecemasan di hatinya. Jika dia ingin bisa tidur nyenyak setelah hari ini, dia harus menunggu sampai Daron meninggal sebelum debu mereda. Selama Daron tidak mati, dia tidak akan memiliki ketenangan pikiran untuk 1 hari. Namun, anak buahnya di Jakarta segera memberinya kabar mengejutkan bahwa ayahnya telah menghilang dari Rumah Sakit Pusat Jakarta. File rumah sakit menunjukkan bahwa seorang Indonesia Amerika bernama Daron Fay telah dirawat di rumah sakit untuk menerima resusitasi karena koma tiba-tiba. Namun, pria tua itu segera terbangun di bawah perawatan dokter. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menghilang dari bangsal, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Anak buah Darwin berhasil mendapatkan pengawasan dari seluruh rumah sakit dan menemukan bahwa Karl Yanuar yang menghancurkan beberapa probe pengawasan di sepanjang jalan dan menghilang dengan Daron dan Sinta di titik buta pengawasan. Setelah itu, ketiga orang itu menguap begitu saja dan tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Berita ini membuat Darwin geram. Makanya barusan ada adegan dia marah sama anak buahnya. Pada saat ini, orang kepercayaan dan penasihat militernya Alfredo Mazit, yang telah membantunya selama hampir 40 tahun, berkata, "Tuan muda, Karl Yanuar adalah seniman bela diri bintang 7 dengan kekuatan luar biasa. Dengan dia masuk, sangat sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk tentang Tuan Fay dan Nona Sinta. Belum lagi kekuatan utama kita ada di Amerika Serikat, dan hanya ada beberapa mata di Jakarta. Mereka tidak memiliki kekuatan dan tenaga yang cukup di sana, jadi sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di sana." Darwin mengangguk dan berkata dengan gigi terkatup, "Karl Yanuar ini benar-benar agak tidak peka terhadap waktu. Apa gunanya mengikuti sisi orang tua sekarang? Mengapa tidak bergegas dan meninggalkan kegelapan demi cahaya?" Alfredo buru-buru berkata, "Tuan muda, menurut saya, tugas paling mendesak sekarang adalah mengirim sekelompok tenaga elit. Tidak peduli apa yang pertama-tama harus mencari tahu Tuan Fay dan Nona Sinta paling cepat." Darwin berkata dengan wajah muram, "Tuan Mazit, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Anda secara pribadi memilih sekelompok orang, terbang ke Jakarta hari ini. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya jika orangnya hidup, atau membawa mayatnya." Alfredo bertanya dengan hati-hati, "Tuan muda, jika kita menemukan Tuan Fay dan Nona Sinta, haruskah saya mengambil sedikit inisiatif?" Darwin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan dingin, "Kamu pergi dan temukan orang-orangnya dulu. Jika situasinya sudah terkendali, maka masukkan mereka ke dalam tahanan rumah, agar ayahnya tidak meninggalkan Indonesia sampai dia meninggal. Jika situasinya di luar kendali, maka temukan cara untuk menciptakan kecelakaan." Pada saat ini, di antara beberapa orang, seorang pria paruh baya berusia awal 50-an berbicara dan bertanya, "Ayah, bagaimana dengan Sinta? Jika gadis ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi tanggung jawab besar di masa depan."
Orang yang berbicara adalah putra tertua Darwin, cucu tertua Daron, dan sepupu tertua Sinta, Adam Fay. Adam hampir 30 tahun lebih tua dari Sinta, dan putranya bahkan 3 tahun lebih tua dari Sinta. Sebagai adik bungsu dari generasi Adam, Sinta yang awalnya dalam keluarga seperti bulan, disukai oleh semua bintang. Namun nyatanya, itu hanyalah ilusi di bawah kekuatan Daron. Karena cinta Daron untuk Sinta, semua orang juga menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka untuk Sinta, dan banyak orang bahkan memperlakukannya lebih baik daripada Daron memperlakukannya. Tapi nyatanya, dia sudah lama dibenci banyak orang. Perusahaan sangat tidak senang dengan Sinta, selalu merasa bahwa dia biasanya terlalu menonjol dalam keluarga, tetapi juga dicintai oleh Daron, selalu mengancam posisinya sebagai putra dan cucu tertua. Apalagi Sinta, karena kemampuannya sendiri relatif kuat, begitu sering secara tidak sengaja, secara tidak langsung mengenai wajah keluarga Fay lainnya. Tidak hanya saudara dan saudari dari generasi yang sama dengan Sinta, sesekali mereka akan dibandingkan dengan Sinta oleh Daron. Dan omong-omong, mereka akan diserang secara sarkastik olehnya. Bahkan putra Adam dan keponakan Sinta sering diperingatkan dan didorong oleh Daron, karena mereka seumuran dengan Sinta tetapi jauh lebih rendah darinya dalam segala hal. Dalam jangka panjang, Sinta telah menjadi incaran dalam keluarga ini. Namun, ketika Daron ada, semua orang dapat menyembunyikan ketidakpuasan ini jauh di dalam hati mereka. Tetapi begitu lelaki tua itu kehilangan kekuatannya, ketidakpuasan semua orang di hati mereka kehilangan satu-satunya pengekangan. Darwin juga merasa bahwa Sinta pasti akan berada dalam masalah besar di masa depan. Lelaki tua itu tidak akan hidup lama, tetapi dia baru berusia 20-an. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya anggota keluarga Fay yang bersama Daron sekarang. Jika lelaki tua itu putus asa dan meninggalkan keinginan untuk memberikan keluarga Fay kepadanya untuk diwarisi, maka itu akan sangat merepotkan. Karena, meskipun Darwin sekarang menggunakan rencana darurat tertinggi, dia berhasil menjadi ketua dewan, tetapi ini hanya cara yang masuk akal dan legal untuk mendapatkan kendali atas keluarga Fay. Selama Tuan Fay masih hidup, saham dan asetnya masih atas namanya. Jika lelaki tua itu ingin memberikan saham dan aset ini kepada Sinta, maka dia adalah ahli waris yang wajar dan sah. Jika mereka benar-benar membiarkan Sinta kembali dengan wasiat, itu akan menjadi masalah besar. Jadi, Darwin merenung sejenak, mengangguk, dan berbicara, temukan mereka dan singkirkan mereka semua. Ambil beberapa ahli lagi, termasuk Karl Yanuar itu, jangan pertahankan dia juga. Berbicara tentang ini, Darwin memandang putranya, Adam, dan menginstruksikan, Adam, mulai hari ini dan seterusnya, menempatkan keluarga Karl Yanuar di bawah pengawasan ketat dan melarang mereka meninggalkan negara itu. Kalau gadis itu benar-benar kembali suatu hari nanti, kita punya satu cara darurat lagi. Pada saat ini, Shangri-La Hotel. Pelelangan sudah selesai, tetapi Tama tidak segera pergi. Dia awalnya menyiapkan seluruh pil peremajaan untuk 3 VIP malam ini, setengah dari yang diberikan kepada kakek Wade dan setengah lainnya dibagi menjadi 2, untuk diberikan kepada Tuan Karlen tua dan Ratu Eropa Utara setelah pertemuan. Lelang ini bisa menarik begitu banyak orang kaya dari Eropa dan Amerika, semua berkat 2 orang ini yang membantu mempromosikan pil dan memberikan dukungan. Karena itu, Tama sengaja menyiapkan jamuan makan sederhana di Shangri-La dan mengundang ketiganya untuk makan snack. Maher Renza dan Karlen sudah saling mengenal, jadi mereka berdua berbicara dengan baik di meja, sementara mantan Ratu Nordik Victoria, di meja ini, jelas agak terburu-buru. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.